Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Alvin Almada, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas PGRI Islam Pari, Lubuk Linggau. Dalam tugas mata kuliah sejarah lisan ini, saya mencoba menelusuri satu pertanyaan sederhana tapi penting. Dari mana asal-usul nama kota kita tercinta, Lubuk Linggau? Kita semua tahu nama itu, tapi banyak dari kita belum tahu cerita di baliknya. Apakah Lubuk Linggau hanya sekedar nama, atau sebenarnya punya makna alam dan budaya yang dalam dari masa lalu? Untuk menjawab itu, saya mewawancarai langsung beberapa narasumber dari warga asli, akademisi sejarah, sampai pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Lewat cerita mereka, kita akan menyusuri jejak sejarah yang tidak tertulis di buku, tapi hidup dalam ingatan masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dekat sejarah dan jati diri kota kita sendiri, Lubuk Linggau. Untuk narasumber pertama, kita akan berbincang dengan Kak Kamil, seorang pegiat budaya yang aktif di komunitas Sari Sejaya, salah satu komunitas yang konsisten menjaga dan melestarikan budaya lokal di kota Lubuk Linggau. Kira-kira bagaimana pandangan beliau tentang asal-usul nama Lubuk Linggau? Apakah masih ada nilai budaya yang masih kita pelajari dari cerita lama itu? Yuk kita dengarkan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yoga Alvin Almada, dan kali ini kita masih membahas mengenai asal-usul nama kota Lubuk Linggau bersama Kak Kamil. Beliau ini merupakan ketua dari Sahabat Pelestari Seni dan Budaya di kota Lubuk Linggau. Selamat pagi Mas Kamil. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kak, karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan perkenalkan Kak, nama saya Yoga Alvin Almada dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Islam Pari, yang nantinya akan melakukan wawancara atau sedikit berbincang-bincang kepada Kak Kamil mengenai sejarah asal-usul nama kota Lubuk Linggau. Dan mohon berkenan Kak untuk memberikan informasi, karena Kak Kamil ini merupakan narasumber yang tepat sebagai tokoh yang mengerti mengenai sejarah nama kota Lubuk Linggau. Dan nanti saya izin memberikan pertanyaan ya Kak ya. Silakan. Dan waktu wawancara sekitar 5-10 menit Kak. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Baik Kak. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Menurut Kak Kamil nih, bagaimana sih Kak asal-usul nama kota Lubuk Linggau ini berdasarkan cerita rakyatnya Kak? Ya. Oke. Jadi Lubuk Linggau ini diresmikan tahun 2001 melalui peraturan daerah. Dia mempunyai otonomi daerahnya tersendiri. Nah, nama kota Lubuk Linggau ini sering sekali dikaitkan dengan cerita-cerita legenda atau sejarah-sejarah lisan. Banyak sekali yang menyatakan bahwa asal-usul kota Lubuk Linggau ini dengan berbagai versi cerita. Jadi yang salah satunya adalah nama Lubuk Linggau ini itu ceritanya dari Linggau dan Dayang Tore. Nah, Linggau ini adalah seorang putra mahkota dari kerajaan yang mempunyai kesaktian dan kebijaksanaan. Beliau ini merupakan pewaris pada kerajaan yang suatu saat nanti akan menjadi pewaris. Ya, walaupun dia mempunyai kesaktian dan rupanya yang sangat kalau sekarang itu rupawan lah begitulah ya, dia tidak memutuskan untuk menikah ya. Jadi tidak memutuskan untuk menikah walaupun dia mempunyai kesaktian atau kebijaksanaan dan rupawan, dia tidak memilih untuk menikah. Jadi kalau dalam bahasa Linggau itu bujang tua. Nah, kemudian kalau tadi Linggau, nah ini ke Dayang Torenya. Dayang Tore ini adalah adik daripada Linggau ini. Nah, Dayang Tore ini mempunyai kecantikan ya, sehingga kerajaan-kerajaan tetangga yang di sekitar kerajaan di Putra Mahkota Linggau ini itu banyak yang ingin mempersunting putri Dayang Tore ini, sehingga untuk mempersunting Dayang Tore ini kan itu ada persaingan ya, ada persaingan antara kerajaan-kerajaan untuk mendapatkan putri Linggau,
sehingga kerajaan-kerajaan tetangga ini akan melakukan beberapa atau mungkin banyak hal ya untuk demi mendapatkan daya tarik. Kemudian Linggau ini tentunya memilih kerajaan para putra kerajaan mana yang sekiranya baik untuk daya tarik dan mana yang baik untuk daya tarik. Kemudian ada satu bangsa namanya si pahit lidah. Pahit lidah ini kalau pahit lidah kan kalau misal dia bersumpah itu pasti kejadian gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah, si pahit lidah ini ingin mempersunting Dayang Korek, tetapi Linggau ini sebagai kakaknya itu tidak suka dengan si pahit lidah gitu ya, sehingga Linggau ini menyembunyikan Dayang Korek di lubuk. Selanjutnya, kita akan mewawancarai salah satu dosen pendidikan sejarah di Universitas PGRI Selampari, Lubuk Linggau, yaitu Bapak Agus Susilo, Magister Pendidikan. Sebagai akademisi yang sehari-hari bergelut dengan sejarah, Pak Agus memiliki pandangan yang dalam tentang pentingnya sejarah lokal, termasuk asal-usul nama kota kita, Lubuk Linggau. Beliau juga aktif membimbing mahasiswa dalam penelitian sejarah lokal, termasuk sejarah lisan. Mari kita dengarkan pandangan beliau tentang bagaimana nama kota ini terbentuk dan apa makna budaya yang tersimpan di dalamnya. Asal-usul kota Lubuk Linggau, khususnya Lubuk Linggau sendiri, ini berasal dari dua kata Mas ya, lubuk dan linggau. Nah, lubuk ini memiliki sebuah arti. Lubuk itu sebuah sungai yang dalam, yang mana kita sering melihat bahwa di Lubuk Linggau sini memiliki banyak sungai. Nah, sungai-sungai yang sangat dimanfaatkan seperti Sungai Beringin, Sungai Kasie, dan sungai-sungai yang lain. Nah, sedangkan Lubuk Linggau sendiri itu merujuk pada sebuah tanaman ini ya, tanaman rambat atau rotan ya. Nah, kita bahkan sering mendengar ubi linggau. Linggau itu yang berarti ubi linggau. Nah, tanaman rambat ya, yang banyak hidup di Lubuk Linggau pada masa lalu. Nah, nama ini mencerminkan kondisi geografis dan juga vegetasi khas yang berada di wilayah ini sebelum menjadi kota yang ramai seperti saat ini. Nah, itu ya. Nah, jadi secara etimologi Lubuk Linggau ini di mana lubuknya berarti sebuah cekungan yang berisi air ya, yang ada di sungai yang dalam. Nah, terus sedangkan Linggau sendiri berarti mengacu pada tanaman rotan kecil atau sejenis tanaman rambat ya. Nah, itu yang hidup di kota Lubuk Linggau. Sehingga Lubuk Linggau ini berarti ini ya, cekungan air yang dikelilingi oleh tanaman linggau. Yang berada di sungai yang dalam tersebut. Tapi sungai yang dalam, tapi di atasnya ada tanaman rambat yang hidup, menyesuaikan dengan geografis dan lingkungan alam di Lubuk Linggau. Dan terakhir, kami berkunjung ke rumah Bapak Rasman, salah satu tokoh yang mengenal cerita-cerita tentang asal-usul nama Lubuk Linggau dari sisi masyarakat dan pengalaman pribadi. Beliau akan berbagi pandangannya tentang bagaimana nama Lubuk Linggau muncul, apa makna yang terkandung di dalamnya, dan kenapa penting bagi kita semua untuk tetap mengingat dan melestarikan cerita itu. Langsung saja, ini dia obrolan kami bersama Bapak Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yoga Alvin Almada, dan kali ini kita masih membahas mengenai sejarah asal-usul nama kota Lubuk Linggau bersama Bapak Asman ya Pak. Beliau merupakan salah satu staf yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kota Lubuk Linggau. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Yoga Alvin Almada dari Prodi Riset Sejarah yang nantinya akan melakukan wawancara atau studi pendidikan mengenai sejarah asal-usul nama kota Lubuk Linggau. Baik Pak, langsung saja pertanyaan pertama Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana sih asal-usul nama kota Lubuk Linggau dari cerita rakyatnya? Dari cerita rakyat. Iya. Jadi untuk Lubuk Linggau ini
Kalau saya ketika saya kan sekolah dasar di Lubuk SMP SMA. Waktu kami kecil ya, waktu saya SD lah ya kan, asal usul yang namanya sebenarnya itu belum diperbincangkan di masyarakat. Padahal masyarakat tahu bahwa kota itu adalah kota Lubuk Linggau. Arti daripada Lubuk Linggau dan cerita atau latar belakang Lubuk Linggau sendiri itu masyarakat belum tahu zaman dulu ya. Baru beberapa hari yang lalu ada beberapa versi muncul ya. Kalau dari segi cerita yang banyak di Google, yaitu tentang kisah si Dayang Toret yang disembunyikan oleh saudaranya di lubuk yang namanya satu lubuk ya, untuk menghindari suatu kejadian, maka si Linggi saudaranya itu menyimpan si Putri Dayang Toret di dalam lubuk tersebut. Maka karena yang menyimpannya itu adalah si Linggau, maka dikatakan bahwa itu adalah Linggau. Itu versi yang di Google ya, tapi ada juga yang versi lain ya, yang tidak berupa cerita, berupa penemuan atau beberapa tanaman atau jadi yang beredar di masyarakat ada dua versi. Berarti berasal dari cerita adat dari Linggau, Lubuk dan Linggau. Ada satu lubuk di Sungai Tinggi itu ada satu lubuk. Kemudian lubuk itu menurut ceritanya tempat si Linggau ini menyembunyikan si Dayang Toret untuk tidak disumpah seperti itu. Itu yang beredar cerita yang ada sekarang. Itu kan disembunyikan Pak ya. Nah, alasan si Linggau ini menyembunyikan Dayang Toret ini? Karena dulu kan ada pengembara yang di Jaya di Sumatera Selatan itu Sekawi dan ya kan, yang memang memiliki kesaktian yang luar biasa ya. Nah, dia takut adiknya ini nanti disumpah menjadi batu. Karena dia kan kalau dia ngomong kalau jadi batu dia jadi batu. Atau seperti bergerak seperti patung, maka orang yang disebutnya itu langsung berubah seperti patung gitu. Jadi si Linggau takut akan hal tersebut ya, maka dengan kesaktiannya juga dia menyembunyikanlah saudara korbannya ini Dayang Toret di lubuk yang namanya sampai saat ini dikatakan lubuknya Linggau. Berarti ceritanya masih nyambung ke generasi Palida dan Dayang Toret. Cerita-cerita lama, tapi karena itu tidak ada pembuktian, itu adalah mitologi menurut saya sih. Dan tadi kan berdasarkan cerita rakyatnya Pak. Nah, ada nggak sih Pak catatan tertulis atau dokumen tertentu yang menceritakan tentang Lubuk Linggau ini? Selain cerita itu, kalau cerita itu kan beredar di tulisan di Google ya, siapa yang nulisnya kita belum tahu ya, dari mana asal usul cerita itu kita juga belum tahu, tapi itu lumayan populer ya itu. Tapi waktu kami sekolah dasar itu, di hal-hal tersebut belum diungkapkan. Dari zaman dulu belum diungkapkan. Kecuali silang tari ada kan, kalau silang tari. Nah, kemudian Pak Dr. Andes Lanjisam ya, budayawan juga dia sebagai tenaga pengajar juga di Unpari dulu STKIP. Dia mengungkapkan suatu cerita bahwa di pinggir Sungai Kelingi di kota Lubuk Linggau ini, selain ada lubuk di sekitar lubuk itu, selain banyak lubuk di sekitar lubuk itu tumbuh tanaman linggi. Tanaman linggi ini tanaman yang berupa teratai, rantai. Karena di sekitar lubuk banyak tanaman linggi, maka orang-orang menyebutkan daerah yang tersebut ya di sekitar Sungai Kelingi tersebut disebut dengan Lubuk Linggau. Dan dua cerita itu yang yang populer yang ada di masyarakat. Nah, kebenaran yang versi mana kita kan nggak tahu ya. Dan ini Pak, kan Bapak sebagai salah satu staf yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagaimana sih Pak peran pendidikan dalam melestarikan sejarah dan budaya yang ada di daerah? Iya, jadi dari Dinas Pendidikan dan dari sektornya ke siswa atau murid ya. Jadi untuk hal tersebut
mungkin ya nanti ke depannya ya akan diaktifkan, akan digiatkan, akan dimasukkan untuk pelajaran dari muatan lokal ya. Jadi untuk muatan lokal itu sudah ada kurikulumnya ya. Sudah dibuat satu tim kurikulumnya dan formalnya dari tahun 2022 ya, itu sudah ada ya. Dan tinggal eksternalnya lagi, tinggal penyelenggaraan lagi ya. Bagaimana pelaksanaan di sekolah, maka nanti guru-gurunya dipanggil, kepalanya dipanggil, disosialisasikan, kemudian dibimbing, diajarkan, dibantu ya, untuk penyampaian seperti cerita rakyat, termasuklah asal-usul mata lubuk linggau, cerita dari lubuk linggau, lagu-lagu daerah, tari-tari daerah, kemudian upacara adat. Ada upaya dari Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau sejak beberapa tahun yang lalu untuk menggiatkan ini, termasuk cerita-cerita tadi dalam bentuk muatan. Fase A sampai fase D ya, hingga SMP D dan F itu ada sudah. Jadi nanti materi yang cerita rakyatnya di kelas berapa gitu kan? Nah nanti apakah ada di kelas 5 apa ada di SD. Dan Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar tetap mengenal sejarah dan budaya asal kotanya? Iya harus ya. Jadi untuk yang muda ya jangan sampai nanti cerita-cerita ini, kemudian kesenian-kesenian, budaya di Kota Lubuk Linggau ini stuck, putus ya, tidak bernyambung dari orang mudanya, karena yang sekarang yang menguasai cerita-cerita ya mengenai kisah Lubuk Linggau, kisah Silampari, tari-tarian adat, kemudian senjang, pantun berjung gitu, adanya di orang tua ke atas ya. Jadi kalau orang tua bertambah usia nanti yang memberikan warisan budaya ini kemana? Nah salah satunya ya dari tadi yang kita sebutkan dari muatan lokal, kemudian dari sektor pendidikannya. Dari hasil wawancara bersama para narasumber tadi, kita jadi tahu bahwa nama Lubuk Linggau bukan sekedar nama tempat, tapi menyimpan nilai sejarah dan budaya yang hidup dalam ingatan masyarakat. Masing-masing narasumber menyampaikan versi yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Ada yang mengisahkan tentang dayang torek yang disembunyikan oleh kakaknya bernama Linggau di sebuah lubuk, dan ada juga yang menyebut nama ini berasal dari banyaknya lubuk dan tanaman rambat yang tumbuh di masa lalu. Perbedaan versi bukanlah penghalang, justru menjadi kekayaan yang menunjukkan betapa hidupnya sejarah di tengah masyarakat. Dan cerita ini harus kita jaga dan lestarikan agar generasi selanjutnya tetap mengenal akar budayanya dan tahu dari mana kota ini berasal, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara makna dan jiwa. Setelah mendengar cerita dari para narasumber, saya pribadi jadi merasa lebih dekat dengan kota ini. Ternyata nama Lubuk Linggau menyimpan makna alam, budaya, dan sejarah yang besar. Bukan sekadar nama di papan jalan, tapi jejak hidup dari masa lalu yang patut kita jaga bersama. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab bukan hanya untuk tahu, tapi juga untuk terus menceritakan ulang sejarah ini, agar tidak hilang di telan waktu. Dari Putri Dayang Torek yang cantik jelita, dan Linggau, kakak yang sangat menyayangi adiknya, serta dari alam lahirlah sebuah nama, yaitu Lubuk Linggau. Inilah Lubuk Linggau, bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah bagi sejarah yang hidup. Mari kita jaga cerita ini, mari kita teruskan agar tidak terputus oleh waktu. Inilah Lubuk Linggau, bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah bagi sejarah yang hidup. Mari kita jaga cerita ini, mari kita teruskan agar tidak terputus oleh waktu.
Saya Yoga Alvin Almada, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Islam Pari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.